Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Nungki di kelas matematika. Hari ini kita masih belajar tentang relasi dan fungsi bagian yang kedua, yaitu konsep fungsi. Jika kemarin kita belajar mengenai apa sih itu relasi, nah sekarang kita akan belajar tentang apa itu fungsi. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, memahami maksud dari fungsi, yang kedua, membedakan antara relasi dan fungsi, dan yang ketiga, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konsep fungsi. Jangan lupa apa yang saya sampaikan hari ini silahkan dicatat di buku belajarnya masing-masing ya. Kita simak penjelasannya. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal dengan tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Jadi, dikatakan fungsi jika memenuhi dua syarat ini, yaitu setiap anggota pada suatu himpunan asal dengan tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, contohnya seperti ini. Misal, Bu Nungki mau menghubungkan A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B2, dan A4 dengan B4. Nah, contoh yang pertama, ini dikatakan fungsi karena apa? Karena setiap anggota pada himpunan asal, yaitu A1, A2, A3, dan A4, mempunyai tepat satu anggota pada himpunan tujuan, yaitu A1 berpasangan dengan B1, A2 berpasangan dengan B2, A3 berpasangan dengan B2, A4 berpasangan dengan B4. Nah, kalau kamu lihat di sini B3 tidak mempunyai pasangan dengan himpunan di himpunan A. Tidak apa-apa. Yang penting kuncinya semua anggota di himpunan A itu mempunyai satu anggota tujuan di himpunan B. Nah, kalau kamu masih bingung nih, Bu Nungki kasih contoh lagi ya. Contoh yang kedua, di sini Bu Nungki mau pasangkan A1 dengan B1. Ya. A2 dengan B2. A3 dengan B3, lalu A3 saya pasangkan dengan B4. Nah, contoh yang kedua ini tidak dikatakan fungsi. Karena apa? Nah, tadi kan pengertiannya, fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota. Nah, kalau kamu lihat, ada anggota di himpunan A yang tidak mempunyai pasangan kan, yaitu A4. Karena A4 tidak mempunyai pasangan di himpunan B, maka ini dikatakan bukan fungsi. Misal, A4 saya hubungkan dengan B4. Ya, misal A4 saya hubungkan dengan B4. Contoh yang ini juga dikatakan bukan fungsi. Loh, kenapa? Tadi kan bilangnya setiap anggota di himpunan A punya pasangan. Berarti itu dikatakan fungsi. Iya, betul. Kalau kamu lihat, semua himpunan A itu kan punya pasangan semua. A1, B1, A2, B2, A3 dengan B3, lalu A3 dengan B4, dan A4 dengan B4. Nah, memang semua anggota di himpunan A punya pasangan, tetapi di sini kan diberi keterangan bahwa setiap anggota pada suatu himpunan asal itu dengan tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kalau kamu lihat A3 itu pasangannya ada siapa saja?
ada B3 dan B4. Nah, karena A3 tujuannya bukan 1, tapi malah 2, maka ini dikatakan bukan fungsi. Gimana? Sudah mulai paham kan? Nah, ini adalah beberapa contoh diagram panah. Mari kita cari dari diagram panah ini, mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan merupakan fungsi. Kalau fungsi tadi, kata kuncinya adalah setiap anggota mempunyai tepat satu tujuan di himpunan kawan atau himpunan B-nya. Oke, kita lihat yang pertama. A dengan 1, B dengan 2, C dengan 5, D dengan 3, E dengan 4. Apakah ini fungsi? Sekarang kita lihat, apakah semua anggota di himpunan asalnya mempunyai anggota? Oh ya, punya anggota semua. Apakah ada anggota yang mempunyai lebih dari satu tujuan? Apakah ada? Oh, ternyata tidak. Maka contoh yang pertama dikatakan fungsi. Ya. Sekarang contoh yang kedua. A dengan 1, B dengan 1, C dengan 5, D dengan 3, E dengan 4. Kita lihat lagi. Semua anggota di himpunan asal punya pasangan? Punya, ya, nggak ada yang jomblo. Nah, apakah masing-masing anggotanya ada yang pasangannya double? Oh, tidak ada. Maka ini dikatakan fungsi. Nah, kalau kamu lihat, di sini A pasangannya 1, di sini B pasangannya 1. Nah, tidak apa-apa. Kan A itu pasangannya hanya 1, B juga hanya 1. Yang penting dia pasangannya tidak 2. Ya. Jadi yang contoh kedua ini adalah fungsi. Lalu contoh yang ketiga kita lihat. A dengan 1, B dengan 2, C dengan 3, D dengan 4, lalu D dengan 5, E dengan 2. Kita lihat. Semua anggotanya punya tujuan? Punya pasangan? Ya, semua punya pasangan. Sekarang kita lihat. Masing-masing anggotanya apakah ada yang pasangannya lebih dari 1? Yes, betul. D ini. D punya berapa pasangan? D punya 2 pasangan. D dengan 4, lalu D dengan 5. Nah, kalau Bu Nungki bilang ini D-nya selingkuh. Karena selingkuh, maka bukan fungsi. Oke? Sekarang, contoh yang keempat. Nah, apakah semua anggota himpunan asalnya mempunyai pasangan? Yes, jelas. Pasangannya yaitu A dengan 3, B dengan 3, C dengan 3, D dengan 3, E dengan 3. Nah, karena tepat mempunyai satu tujuan, maka ini dikatakan fungsi. Nah, sekarang contoh yang kelima. Kamu lihat, apakah setiap anggota di himpunan asalnya mempunyai tepat satu tujuan? Oh, ternyata tidak. A, jomblo, nggak punya. B juga jomblo, D-nya jomblo, E-nya jomblo. Nah, sekarang C-nya. C-nya punya lebih dari berapa ini pasangannya? Wow, pasangannya 5. Nggak boleh nih. Maka ini dikatakan bukan fungsi. Lalu contoh selanjutnya yang ke-6. Ayo, fungsi atau bukan? Yes, betul. Ini adalah fungsi. Kamu lihat, setiap anggota pada himpunan asal punya pasangan nih. Nah, meskipun D dan E pasangannya sama-sama 4, tidak apa-apa. Ya,
Karena D itu tepat mempunyai satu tujuan dan E mempunyai tepat satu tujuan. Jadi kalau mau lihat diagram panahnya itu fungsi atau bukan, kuncinya itu ada di himpunan asal. Kuncinya ada di himpunan asal. Semua anggotanya punya satu tujuan dan masing-masing anggotanya tidak boleh selingkuh, harus setia. Ya, gampangannya seperti itu. Yuk, sekarang contoh selanjutnya yang ini, yang I. Fungsi atau bukan? Yes, betul. Ini fungsi. Contoh yang kedua, fungsi atau bukan? Yes, bukan fungsi. Karena apa? Nih, kamu lihat. Di himpunan asal, dia tujuannya ada 2. Nah, ini nggak boleh. Ya, maka ini bukan fungsi. Yang ketiga, yes, ini juga bukan fungsi. Karena apa? Karena yang pertama ini ada tujuannya 2. Dan yang kedua, ada anggotanya yang tidak punya pasangan. Maka ini dikatakan bukan fungsi. Kalau yang keempat, yes, betul, ini fungsi. Gimana? Sudah bisa membedakan ya? Mana yang dikatakan relasi, mana yang dikatakan fungsi dari diagram panahnya. Nah, sekarang kita lihat relasi versus fungsi kalau dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, jika ingin melihat dari himpunan pasangan berurutan, mana yang relasi, mana yang fungsi, kamu lihat yang sebagai X-nya. Nah, ini lihat. Ini kan A1, B2, C5, D3, E4. Apakah di antara abses ini ada yang sama? Tidak kan? Beda semua kan? Karena beda semua, maka ini dikatakan fungsi. Kalau kamu bingung, Bu Nungki coba gambarkan dalam diagram panah ya. Maka kan himpunan asalnya ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Ya kan? Lalu himpunan kawannya ada 1, 2, ada 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita pasangkan A dengan 1, B dengan 2, C dengan 5, D dengan 3, E dengan 4. Nah, kalau sudah dengan diagram panahnya, terlihat kan? Masing-masing anggota di himpunan asal berpasangan dan pasangannya tepat 1. Maka ini dikatakan fungsi. Nah, sekarang contoh yang kedua. Lihat lagi absesnya. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada D, ada E. Ayo, fungsi atau bukan? Karena absesnya ada yang berulang 2 kali, ada D ini, lalu D5, maka ini dikatakan bukan fungsi. Kalau masih bingung, coba Bu Nungki gambarkan lagi dalam diagram panah ya. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Lalu himpunan kawannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita pasangkan ya. A dengan 1, lalu B dengan 2, C dengan 3, D dengan 4, lalu D dengan 5, dan E dengan 2. Nah, sekarang dilihat. Setiap anggota di himpunan asalnya kan punya pasangan semua kan? Nah, sekarang dilihat, ada nggak yang tujuannya pasangannya lebih dari 2? Ada kan? Nih, D-nya dengan 4, lalu D-nya dengan 5. Maka ini dikatakan bukan fungsi ya. Sekarang contoh yang ketiga. Absesnya ada A, ada B, ada C, dan ada C. Fungsi atau bukan? Yes, betul, bukan. Karena ini C-nya berulang
2 kali. Sekarang yang keempat. A1, B2, C3, D4, E4. Kita lihat himpunan asalnya atau yang jadi X-nya. Nih ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Ada yang berulang? Tidak, karena tidak maka ini dikatakan fungsi ya. Jadi kuncinya itu ada di absesnya atau X-nya. Kalau berulang, maka dia bukan fungsi. Nah, ini adalah tugas yang harus kamu kerjakan. Ya, ini tugas nomor 1. Ada 3 diagram panah. Kamu sebutkan mana yang fungsi, mana yang bukan. Nah, pemetaan ini tuh maksudnya fungsi ya. Jadi, kamu sertakan juga alasannya mengapa dikatakan fungsi, mengapa dikatakan bukan fungsi. Silahkan soalnya ditulis. Nah, ini tugas yang nomor 2. Ya, kamu juga tentukan mana yang fungsi, mana yang bukan, dan alasannya apa. Nah, ini tugas nomor 3. Diberikan diagram panah, kamu diminta menjawab apakah diagram panah ini fungsi atau bukan, dan alasannya apa. Lalu tentukan domain, kodomain, dan range. Nah, ingat ya, 3 tugas itu semua soalnya ditulis. Silahkan kamu kerjakan di buku catatanmu. Lalu jika sudah selesai langsung kirim ke Moodle. Ya, semua harus selesai hari ini. Oke, jika ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan ke Bu Nungki. Bu Nungki akan bantu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu minggu depan ya dengan pembahasan notasi fungsi. Tetap semangat, Tuhan memberkati.